Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pagarlam Tourism Podcast. Hari ini luar biasa tentunya Pagarlam Tourism Podcast ini mengambil tema yang juga luar biasa. Tentunya ada sesuatu yang luar biasa setiap podcastnya seperti itu. Dan tentu ini di dalamnya ada mengenai informasi mengenai seluruh destinasi wisata Kota Pagar Alam dan bagaimana cara kita mengenalkan seperti itu. Ini salah satunya. Kali ini senang sekali saya bersama seorang yang sangat cantik, sangat cantik dan saya waktu itu seperti dia. Kayaknya banyak yang nggak setuju nih ya. Dia adalah Extika Florenza, salah satu putri Indonesia kebanggaan Kota Pagar Alam dan tentunya mewakili Kota Pagar Alam Sumatera Selatan juga di kancah nasional. Halo, selamat datang. Biasa dipanggil Flo. Iya, oke. Ini santai saja kita ya. Oke, Flo, kita kenal, siapa yang nggak kenal dengan Flo gitu ya di Kota Pagar Alam, Palembang, Sumatera Selatan dan juga nasional nih pemirsa ya. Jadi Flo ini pernah ikut dalam ajang kompetisi di tingkat nasional, mengharumkan nama Kota Pagar Alam dan tentu Pagar Alam semakin terkenal gitu ya. Dan juga Sumatera Selatan. Waktu itu Flo boleh cerita mungkin ya, awal mulanya Flo bisa terjun ke ajang Putri Indonesia karena bukan mudah nih ya. Saya pengen tapi nggak bisa gitu ya Flo ya. Terus coba ceritakan Flo bagaimana kisahnya. Sebenarnya sih kalau misalkan awal mula itu dari kecil. Oh, udah punya cita-cita sebenarnya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang mimpi ya. Oke, mimpi yang jadi kenyataan. Masya Allah. Jadi kalau masih kecil dulu kan sering kan ditanya ada tayangan Putri Indonesia di TV kan. Jadi kalau misalkan setiap ada tayangan Putri Indonesia itu aku pasti dibangunin sama orang tua aku. Bangun lihat dulu itu di TV kan. Nah, jadi entah kenapa terbesit waktu itu dalam hati, namanya masih kecil ya. Kapan ya aku bisa berada di atas panggung itu? Jadi mulai dari sana, mulai dari mimpi. Dan pada saat itu Flo berani untuk mengambil satu langkah kecil. Tentunya dengan tim-tim yang hebat juga di belakang. Betul. Nah dari situ Flo coba tanamkan keyakinan, tekad, dan tentunya mental ya. Karena kan yang paling utama mental. Betul. Itu. Terus percaya sama diri sendiri kalau misalkan kita percaya kalau kita bisa, itu kemustahilan yang akan kita hadapi ke depan itu bakalan hilang. Benar. Dan aku percaya juga dengan kalimat setiap orang itu mempunyai momentumnya masing-masing. Oke, cakep ya. Oke, jadi berawal dari mimpi yang menjadi kenyataan. Kemudian mungkin langkah awalnya pertama kali dalam mewujudkan mimpi tadi. Memang diridhoi oleh Tuhan gitu ya, dan juga diridhoi oleh orang tua juga kan. Ada tim juga kata Flo tadi. Mungkin di awalnya, langkah awalnya mengikuti. Saya waktu itu pernah informasi dan juga karena itu ajang juga dari Dinas Pariwisata gitu ya. Ikut ajang Bujang Gadis Pagar Alam. Benar. Itu langkah awalnya. Iya, langkah awalnya. Jadi berawal dari sana itu tahun berapa itu Flo? Kemarin aku ikut BGP itu tahun 2017. 2017. Karena emang dari sekolah aku tuh emang seneng ikut pageant, terus ikut fashion show tingkat sekolah. Nah dari sana muncul rasa keingintahuan. Jadi kalau misalkan aku tingkatin lagi ke jenjang yang lebih tinggi, gimana ya? Aku seriusin lagi nih, berani coba ikut di Bujang Gadis Pagar Alam dulu waktu itu, dan alhamdulillah ya bisa. Bisa ya. Waktu itu predikat sebagai apa? Kalau waktu itu runner up 2, wakil 2. Ya, makanya ya, kalaupun memang ada pemuda-pemudi Kota Pagar Alam yang ikut, bukan hanya boleh yang juara satunya saja ya. Benar. Juara harapan atau mungkin yang memang punya motivasi gitu ya, dan punya kayaknya saya pengen terjun ke sini deh. Iya benar. Coba bisa nggak saya gitu ya? Coba dicoba dulu ya kan. Dulu. Nah, akhirnya memang seperti jadi bukan hanya harus nomor 1 yang ikut Bujang Gadis Pagar Alam, yang ikut juga dalam Putri Indonesia gitu ya. Ada kesempatan yang lainnya juga kan. Karena kan juga masalah menang kalah itu kan urusan akhir. Yang penting kan kita berani dulu coba nih. Berani dulu tumbuhin tekad dalam diri.
coba dulu. Ah, Apapun ah. hasilnya nanti belakangan. Iya, kita serahkan yang di atas Iya, gitu benar. ya. Oke, ikut Bujang Gadis Pagar Alam angka awalnya, kemudian ikut ada tim gitu ya, Iya, benar. yang ada di belakangnya untuk memberikan kesempatan kepada Flo gitu ya. Kemudian di tingkat provinsi waktu itu juga ikut ajang itu mengalahkan berapa orang ini Flo dari Sumatera Selatan. Karena kebetulan juga aku ada di sana ya waktu itu. Kalau itu sih kemarin kita ada 2 kali audisi Audisi kan ya. kayaknya, Heeh, iya. heeh. Audisi 2 kali itu datang langsung ke Palembang, Heeh. sama ada online-nya yang tahap 2. Oh, oke. Kemarin Flo kedapetan yang bagian tahap 1, Tahap 1, yang betul, datang betul, langsung ke betul, Palembang betul, betul. kemarin. Kalau masalah yang ikut banyak, Banyak, benar. dari setiap daerah di Sumatera Selatan ini ikut. Oh iya, karena waktu itu masih pandemi juga kalau Iya, nggak salah benar. ya. Ya, oke, ada 2 sesi memang tatap muka beneran karena diadakan di provinsi Sumatera Selatan di Palembang, sama yang kedua ada online Iya, juga. ada Karena kalau sudah online-nya. dapat di offline gitu berarti itu sudah masuk gitu ya. Iya, Berarti ada 2 kemarin. ada 2 tahapan. Itu Tapi 2000 kalau berapa? 2017 ya? finalisnya 2000 apa? Yang pelaksanaan Putri Indonesia 2021. 2021. Di 2021 itu kan ada 2 sesi nih, Iya. sesi offline dan juga online gitu ya. Kalau sudah dapat di sisi offline berarti tidak ikut lagi ajang di sisi online gitu ya. Satu. Berarti ada 2 Dua pemenang sesi. gitu ya. Ada 2 pemenang khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan. Enggak, dia tuh gini yuk. Kalau untuk yang di daerah kemarin, Hmm. tes online sama offline-nya itu sama-sama untuk menentukan 15 finalis. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan emang udah ketemu yang di offline sama di online itu digabung. Oh, digabung Jadi jadi 15 satu. finalis. Oh, makanya pas waktu di provinsi di Palembang waktu Iya. itu ya. Oke. Kemudian di 2021 ya sebagai Putri Indonesia Sumatera Selatan. Betul ya? Oke. Terus ke ajang nasionalnya apa saja persiapannya? Mungkin ada tim lagi gitu ya atau cukup tim yang ada di kita gitu ya. Yang Kalau selama ini tim ikut di Flow. one and only tetap yang di Oh, kita. benar. Karena memang ajang itu memang apa ya mungkin mereka membantu gitu Iya, ya. benar. Mungkin dari awal karena tahu paham Flow itu ya dari tim-tim yang Iya, Flow ada di benar. belakang Flow gitu ya. Kemudian di pas pada saat di Jakarta gitu ya. Di Jakarta kita cerita nih pengalaman Flow, siapa tahu nanti pemirsa ada yang pengen ikut gitu ya ke jenjang ini, ke ajang ini gitu ya. Jadi boleh ceritakan Flo bagaimana pada saat karantina, pada saat mungkin Flo ikut tuh ada ngerasa minder kan kita dari daerah gitu. Benar. Bagaimana Flo menumbuhkan saya bisa dari mereka seperti itu. Itu lebih ke suka duka ya. Oh, oke. Kalau suka dukanya tuh tentunya banyak, tapi lebih banyak sukanya. Hmm. Karena menurut Flo pribadi, dengan ikutnya ajang ini merupakan awal pertama. Sebenarnya itu bukan akhir, tapi Betul. baru awal perjalanan. Nah, awal perjalanan untuk kenal relasi baru, kenal orang-orang hebat. Kan di sana juga banyak orang-orang hebat dan tentunya bertemu dengan perempuan-perempuan yang hebat juga. Betul, karena di sana kan setiap kepala dengan pemikiran yang berbeda-beda disatukan. Jadi bisa bertukar pikiran, bisa sharing-sharing tentang banyak-banyak hal gitu. Oke. Jadi pada saat itu Flo banyak ketemu dengan seluruh putri-putri Indonesia gitu ya. Yang cantik-cantik, yang tinggi-tinggi gitu ya. Oh, kalau boleh tahu tinggi Flo sekarang berapa? 169. 169, 11-12 lah kita ya. Gitu ya. Jadi ketemu dengan rekan baru, ketemu dengan teman sahabat-sahabat baru gitu ya. Sampai sekarang masih komunikasi? Masih ya. Jadi mungkin Flo benar kata Flo, jadi pengalaman itu berharga gitu ya. Benar. Karena ketemu dengan banyak orang tadi. Kemudian Flo itu kan pada saat karantina gitu ya. Banyak hal-hal yang membuat satu momen yang membuat tidak bisa terlupakan. Bisa diceritakan ke kita. Kalau momen kan kalau di waktu pemilihan Putri Indonesia itu kan ada yang namanya diet kan. Oke. Jadi ada pada saat itu kita kan beda kamar nih. Nah, jadi kita kumpul di satu kamar, kita pesan makanan. Kita pesan makanan. Jadi itu sebenarnya nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh.
Nah, jadi kita kumpul di satu kamar, kita makan rame-rame sambil cerita-cerita. Dan besoknya waktu mau coba baju dan lain-lain itu udah dipaksa. Jadi itu pengalaman sebenarnya ya. Ini kalau tahu apa pelatih atau ininya ofisialnya itu nggak boleh kali ya. Boleh. Tapi namanya juga manusia pengen gitu ya. Akhirnya apa yang diperbuat tuh? Ya, Dipaksain gitu ya. Pada saat final nih Flo. Jadi itu karena ada setelah karantina, terus final, terus kemudian nih penentuan apa itu 10 besar atau 18 besar. Flo waktu itu dapat di mana tuh? Kalau kemarin sih belum sih dapat. Finalis gitu Masih ya. finalis. Oke. Tapi sudah jadi kebanggaan kami itu ya, kebanggaan Pagar Alam Sumatera Selatan bisa mengenalkan. Waktu itu Flo, bagaimana cara Flo mengenalkan? Mungkin ada yang bertanya nih, kamu dari mana gitu ya? Terus Flo menggambarkan Pagar Alam kota saya itu seperti apa? Gimana Flo mengutarakan itu kepada teman-teman sahabat-sahabat yang baru itu? Kalau Pagar Alam kan seperti pepatah ya, pagar alam serpihan surga. Oh, betul. Nah, jadi kalau sebenarnya mereka tuh banyak penasaran, pagar alam di mana sih gitu kan? Benar. Oh, pagar alam di Sumatera Selatan kataku, kota pagar alam. Nah, kalau misalkan kalian mau ke pagar alam, tinggal calling-calling aja karena di sana tuh banyak banget pariwisata yang tentunya bagus-bagus, hidden game ya kalau kata orang sekarang ya. Banyak sekali hidden game-nya. Jadi kalau misalkan kalian lagi stres atau lagi pengen healing, pagar alam itu adalah kota tujuan. Kota tujuan untuk kalian refresh. Oke. Setelah selesai terus pasti tetap berhubungan baik gitu ya. Ada yang memang benar-benar ke sini, Flo? Ada. Oh, dari mana tuh? Dari Bengkulu kemarin ke sini. Oh, oke. Masih tetap komunikasi gitu ya. Oke. Flo, jadi sebagai generasi muda gitu ya. Mungkin Flo bisa bisa mengajak gitu ya. Bagaimana cara mengajak wisatawan untuk datang ke Pagar Alam. Karena Flo sudah termasuk ini di Duta Wisata Pagar Alam gitu ya. Sudah miliknya Pagar Alam, miliknya Sumatera Selatan. Cara Flo untuk mengajak teman-teman biar ayo datang ke Pagar Alam itu seperti apa? Kalau boleh ceritakan, silakan langsung ke kamera gitu. Halo teman-teman semuanya. Bagi kalian yang ingin healing dan tentunya melepas rasa stres, rasa kegelisahan ya mungkin ya. Kalau misalkan lagi kerja kena gelisah, pengen healing dulu deh. Pengen refresh dulu. Iya, gitu pengen ya. refresh dulu katanya. Boleh datang ke Pagar Alam. Karena sekarang ini kan seperti kita tahu yuk, Pagar Alam ini kan udah banyak sekali ya tempat wisata-wisata yang baru. Tempat wisata, destinasi wisata, iya, villa tempat gitu ya. Ngecamp juga kan, tempat camping kan banyak banget. Benar. Kemarin Flo juga pernah sempat ngecamp tuh di Kebun Raya Dempo kan. Oh, salah satunya ya. Iya. Jadi kalau lihat city light malam-malam itu wah best. Kayak bukan di Pagar Alam, benar. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau refresh otaknya, terus ngejernihin pikiran, boleh banget datang ke Pagar Alam. Kalian nggak akan nyesel, pasti dijamin. Itu Putri Indonesia yang ngomong ya. Dijamin. Luar biasa. Flo, mungkin terima kasih Flo. Atau mungkin salah satu untuk khusus pemuda-pemudi di Kota Pagar Alam yang mau ikut nih ya. Coba kasih semangat untuk adik-adiknya, generasi-generasi nanti yang mau ikut juga ke ajang Putri Indonesia ataupun ke Bujang Gadis Pagar Alam. Silakan Flo, satu momen. Kalau itu sih dari aku pribadi nih ya. Intinya kunci yang pertama itu don't insecure. Jangan pernah insecure sama diri sendiri. Betul. Pokoknya tanamin aja ke diri sendiri bahwa kita bisa. Kalau misalkan orang-orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Oke, cakep. Jadi percaya aja sama kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Terus juga tumbuhin tekad. Kalau misalkan kita udah ada tekad, terus kita juga percaya sama diri sendiri, insya Allah peluang-peluang yang akan datang itu dibukakan gitu ya, ngalir. Tapi kalau misalkan kita sendiri nggak yakin, kita nggak ada tekad dan insecure sama diri kita sendiri, kita ngerasa kayak aku banyak kurangnya gitu. Kalau misalkan aku coba, kira-kira bisa nggak ya? Betul. Kalau misalkan kita stuck di pikiran-pikiran itu, kita nggak akan berprogres. Kita nggak pernah maju. Nah, jadi gimana caranya? Sebenarnya kalau aku kemarin tuh pernah kepikiran, kayaknya kalau misalkan aku coba, bisa nggak ya? Terus juga kalau misal aku jalanin, kira-kira sanggup nggak ya? Nah, jadi
sebenarnya tuh sempat nyesel sih mikir gitu, karena kan lebih baik kita coba dulu, jalanin dulu, betul. karena kita nggak akan tahu kalau belum kita coba. Terkadang juga kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu ya. Terkadang yang ngebuat kita tuh stuck di jalan, terus juga ngerasa insecure tuh karena pikiran-pikiran kita sendiri kan. Betul. Karena kita ngerasa diri kita rendah, diri kita kurang meyakinkan, gitu kurang banyak kurangnya. Kurang banyak, benar-benar. Tapi kalau misalkan kita yakin, insya Allah dibukain aja jalannya sama Allah. Ya, Oke, mungkin Flo satu momen juga, kalau boleh kamu, karena sudah banyak nih kegiatan-kegiatan gitu ya, perpagenan gitu ya. Mungkin ada satu kata atau mungkin satu kalimat yang tanda kamu berterima kasih kepada orang-orang hebat yang ada di belakang kamu. Apa ya? Sebenarnya kalau ini aku tuh agak sedikit terharu gitu ya. Sebenarnya no matter what happen, aku tuh nggak bakalan lupa jasa-jasa orang-orang yang selama ini udah bantu aku. Betul. Terlepas itu dari keluarga, orang tua tentunya, dan juga tentunya ada tim-tim yang hebat seperti Kak Ican, Kak Mumu, Kak Nurli Mezi sendiri, Kak Kiki, dan mungkin banyak lagi tim-tim yang bukan aja ada di Pagaralam, tapi juga ada di Palembang. Betul. Nah, aku berterima kasih banget ke mereka, karena tanpa bantuan mereka mungkin aku nggak akan bisa sampai di titik ini, dan aku mungkin nggak akan bisa numbuhin keberanian dan rasa percaya diri. Betul. Karena kan aku mulai satu langkah kecil yang aku ambil itu merupakan motivasi dari mereka, dorongan dari mereka. Jadi kalau misalkan mereka pada saat itu enggak memotivasi aku, enggak mendorong aku untuk maju, mungkin aku bakalan stuck di tempat. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau masalah suka dukanya kita banyak banget ya. Iya, benar. Mulai dari kayak aku ambil contoh kecil aja waktu sering photoshoot. Orang kan kalau misalkan netizen kan taunya fotonya udah jadi, udah bagus kan. Tapi kan mereka nggak tahu di belakangnya gimana. Kayak kita buat ini vlog itu, vlog yang sampai ke Curup itu kan mereka nggak tahu. Mereka cuma menikmatin aja, cuma konsumsi aja. Oh ini videonya udah jadi nih, fotonya udah jadi. Tapi kan kayak yang tantangannya, suka duka senangnya di balik itu kan mereka nggak tahu. Benar ya. Yang jelas Flo luar biasa ya. Selain Flo-nya juga luar biasa, timnya juga sangat luar biasa. Dan tentu mudah-mudahan ini akan siapa-siapapun yang nanti yang melihat podcast ini mudah-mudahan akan termotivasi gitu ya. Baik itu orang tua maupun itu anak-anaknya juga insya Allah ada jejaknya dari Kota Pagaralam kembali akan lahir gitu ya. Flow-flow yang lainnya akan lahir ya. Terima kasih Flo, luar biasa. Kamu orang hebat, benar-benar hebat. Saya benar-benar luar biasa ke kamu ya. Mudah-mudahan kamu selalu sehat dan karir kamu semakin meroket gitu ya. Sama-sama sukses ya. Amin. Baik, terima kasih seluruh sahabat Pagaralam Tourism dan tentu ini luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi apa-apa yang menjadi bahan atau tema pada hari ini berkenan di hati seluruh pemirsa di rumah ya. Dan terima kasih semuanya. Kita mungkin sekian ya. Nanti kita lanjutkan kembali di narasumber-narasumber hebat yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan Pagaralam Tourism Podcast. Terima kasih dan salam pesona Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.